dia dikenal sebagai sosok Hosokre Aminoto ini dikenal sebagai sosok yang guru bangsa, tokoh sentral dari Syarikat Islam sendiri. Terus di era kontemporer nilai-nilai perjuangannya juga dengan semangat Syarikat Islam ini sebenarnya masih relevan tidak sih? Gitu. Mungkin untuk diterapkan di Indonesia begitu ya, Mas ya? Apakah masih relevan gitu untuk saat ini? Bagaimana melihatnya? SI yang dijalankan oleh Cokroaminoto ya, itu meniadakan keluhan, artinya dia menyelesaikan sebuah problem-problem keumatan dan keberpihakan. Oleh sebab itu ada beberapa konsepsi pikiran-pikiran beliau yang akhirnya menjadi Indonesia saat hari ini ya. Syarikat Islam mengalami perpecahan akibat infiltrasi komunisme. Benar ya. Itu bagaimana sosok Cokroaminoto itu menyikapi perbedaan ideologi tersebut? Apakah ada pelajaran juga yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut gitu untuk menghadapi polarisasi di era kontemporer ini? Ya, kan semakin pepatah itu kan semakin tinggi pohonnya, kan syarikat itu semakin besar, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Aku mau declare juga sebetulnya ya. Dinamikanya gini, pada saat itu sebetulnya orang itu boleh ikut organisasi itu lebih dari satu. Sekarang pun sebetulnya ya nggak masalah Mas ya. Iya. Jadi orang Muhammadiyah ada di Syarikat Islam pada saat itu ya. Kalau NU lahir itu 1926, jadi dia belum ada. Di urusan konflik ini belum hadir tuh. Belum. Karena SI bertransformasi menjadi dia sebagai organisasi politik ya, maka Agus Salim itu mengambil kebijakan disiplin partai. Nah, harus milih. Haji Agus Salim waktu itu ketuanya. Karena Cokro itu kan di penjara. Oh iya. Agus Salim PLT-nya lah ya sekarang. Jadi Haji Agus Salim itu mengeluarkan kebijakan disiplin partai. Nah itu kata Semaun, wah ini gawat, ini bisa kacau nih. Kayak difasilitasi lah. Kita ngomong deh. Kita ngomong, aku fasilitasi deh kayak di Semarang. Kalau nggak di mana aku fasilitasi. Ini jangan terpecah nih. Tapi nggak bisa, memang putusannya seperti ini. Jadi yang protes itu bukan Semaun saja, tapi anggota SI yang beranggota Muhammadiyah itu melakukan protes gitu. Nah itu bisa dilihat di tulisannya Nasihin di situ ya. Nah kemudian dalam hal apakah SI itu ada pengkotakan yang aku ini ngerti, ini maksudnya tuh SI merah dan SI putih betul. Yang aku menangkap pertanyaan ini. Nah aku mempelajari beberapa literasi dokumennya, apakah dari keputusan Kongres dan segala macam, itu tidak ditemukan pengislahan SI merah dan SI putih. Itu kubu-kubu gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau SI merah itu Semaun dan kawan-kawannya Semaun, Darsono, Muso. Kalau SI putih itu Cokro, Agus Salim, Muiz, Wondo Amiseno. Nah, kira-kira seperti itu. Aku tapi dalam dokumen keputusan Kongres dan segala macam aku nggak menemukan itu. Tapi dalam riset penelitian. Jadi aku menduga itu sebagai identifikasi saya. Iya, ya untuk kerjaannya para akademisi ya buat membedakan. Misalnya besok 50 tahun lagi kan ada ini SI Golkar Bahlil sama Golkar Erlangga kan gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan apakah secara organisasi itu tadi ya, apakah SI juga radikal? Iya. Tapi karena dia harus menjadi organisasi yang dengan kesantunan ini secara strategi ya, maka ada clandestine namanya Afdeling B. Gitu loh. Jadi
SI itu punya organisasi kayak clandestine gitu. Bawah tanah, organisasi bawah tanah. Kita baru tahu deh. Itu namanya Afdeling B. Afdeling B itu sumpahnya itu, wallahi aku bersumpah kepada siapapun, aku tidak akan memberitahu, termasuk kepada anggota syarikat Islam. Kita SI gitu ya. Tapi aku SI Afdeling B, aku nggak ngasih tahu, Mas. Oh gitu, diam aja gitu ya. Kayak Intel lah ya, nggak ada yang tahu. Aku karena dia rahasia, memang sangat sulit ditemukan dokumennya. Cuman aku mempelajari pola gerakannya. Pola gerakannya itu kayak agitasi, kemudian melakukan perlawanan. Itu yang kemarin Dirjen Kebudayaan, Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon itu bahwa kita itu nggak nerima dijajah, tapi memang melakukan sebuah perlawanan terhadap kolonialisme. Maka rentang ukur 350 tahun juga perlu ditinjau ulang kan begitu. Artinya kok kita nyaman sih 350 tahun gitu loh dalam rentang itu. Kalau sejak kedatangan pertama kali kapal Belanda, iya. Tapi kalau penjajahan ya entar dulu. Kita nah dari peristiwa itu ya tadi nyambung nih, dia di-create oleh Sekjen Cokro nih, dia di-create PIC-nya lah, namanya Sosro Kardono, anak Bupati Sidoarjo. Sosro Kardono, jangan ketukar nih, ada bukan Sosro Kartono. Walaupun itu masih kok sahabatnya Cokro ya. Nah ini Sosro Kardono. Nah Sosro Kardono ini PIC-nya. Sehingga dalam peristiwa Afdeling B itu Sosro Kardono juga dipenjara, Cokro juga dipenjara, tapi tidak bisa tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Dan Abdul Muiz kena hukuman pas dan stelsel. Begitu. Nah memang ke depan terus terjadi dinamika faksi itu ya. Tapi menurut saya ya itu sebuah keniscayaan aja. Karena kan corone Indonesia merdeka piye? Gitu. Contohnya siapa? Nah, itulah yang terjadi dialektika di situ ya, terjadi sangat dinamis. Dan Cokro akhirnya juga menerima juga ya dalam sisi pandangan. Dalam pandangan dan ya monggo kan gitu. Jadi SI itu marginnya bisa kiri, kanan, kemudian di tengah. Melengkapi gitu ya. Mas Yogi mungkin dari situ apa pelajaran yang bisa diambil, Mas Yogi? Iya, kita lihat ya waktu itu ya, kita kalau pikiran kita lagi-lagi kembali ke masa itu waktu baru-baru revolusi Bolshevik Rusia. Ya. Jadi Rusia sebenarnya dikuasai oleh raja yang disebut Tsar. Tsar Rusia. Itu kemudian digulingkan, diganti oleh dengan revolusi Bolshevik diganti oleh seorang pemimpin komunis, si Lenin ya. Si Lenin. Nah, itu kemudian kan pengen mempengaruhi ke banyak tempat. Jadi ideologi komunisme itu kan berpengaruh. Ada prototipenya nih. Wah, ini berhasil nih si Lenin menggulingkan Tsar Rusia. Nah, kemudian banyak negara akhirnya pengen. Bukan negara, banyak tanah jajahan yang pengen seperti itu. Wah, menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda gimana nih? Kemudian muncullah itu. Kita ada kontak nggak antara sana sama sini? Mungkin itu Stanley itu kan di Belanda ya. Dia memang ada kayak mengkomunikasikan itu agar ISDV agar ini menjadi Komintern ya, menjadi Komintern. Oh iya. Dan di dalamnya berdebat juga tuh. Semaun didebat sama Darsono. Oh iya. Ojo sama aja bohong. Tapi ya tadi Mas, kita ini nggak ada contohnya. Nggak ada salahnya dicoba kan begitu. Ini berdebat nih antara Semaun sama Darsono. Darsono jangan. Kita harus berangkat dari pikiran-pikiran kita sendiri kan. Dengan kemandirian, dengan independensi kan begitu. Itu jadi perdebatan. Artinya memang ini dikader. Jadi Semaun itu dikader oleh komunis untuk menemukan bagaimana memerdekakan Indonesia. Toh nanti di akhirnya kan
tiga-tiganya muridnya Pak Cokro ini semua pernah jadi pemimpin di Indonesia. Jadi kan ada Bung Karno yang memerdekakan Republik Indonesia versi saat ini, kemudian pernah ada yang di SI Kartosuwiryo, itu muridnya Pak Cokro juga dan pernah jadi dalam tanda kutip presiden Indonesia versi versi lain versi gitu. lain. Kemudian ada juga si di Madiun yang mendeklarasikan Muso Muso. Iya. Muso itu juga pernah mendeklarasikan Republik Sosialis Soviet di Madiun. Jadi tiga muridnya itu pernah menjadi dalam tanda kutip presiden ya. Artinya itu dalam perjuangan itu faksi-faksi itu waktu itu untuk tujuan kemerdekaan, tapi pengaruh-pengaruh geopolitik global juga ada di situ. Nah, akhirnya yang mendorong kita mereka benar-benar kan kalau mau diakui kayaknya Amerika ya, karena konferensi meja bundar pengakuan Belanda terhadap Indonesia itu kan karena campur tangan Amerika. Kalau makanya terus ya nanti itu hal lain tapi Oke. Baik, Tarekat Islam juga dikenal sebagai karena merangkul berbagai lapisan masyarakat. Artinya kan banyak sekali gitu ya masyarakat entah dari berbagai apa itu dirangkul, agamawan, intelektual, sampai buruh juga. Nah, bagaimana di masa Cokro Aminoto itu menyeimbangkan antara perjuangan dari mungkin perjuangan pemerintahan pada waktu itu gitu ya, dengan upaya membangun kesadaran sosial dan budaya di kalangan masyarakat. Ya, ciri identitasnya gini, misalnya dari Tarekat Islam tidak ada corak identitas ibadah ya, yang sama gitu. Ya, walaupun sebenarnya namanya misalnya Islam di gitu ya. misalnya ibadah ritual secara ritual di SI itu kunut atau tidak kunut itu diberikan kebebasan kepada siapapun. Jadi tidak membedakan misalnya soal furu'iyah ya. Dari sisi corak dan identitas saja dia fleksibel ya, diserahkan kepada anggota gitu. Nah, dari sisi perjuangan itu adalah perjuangan maksudnya bersendikan kemanusiaan gitu, atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan. Jadi itu yang mendorong dan orang itu menjadi jatuh cinta kan kepada syariat Islam kan, seperti itu. Gitu Mbak. Oke. Mas Juki mau menambahkan? Ya, kalau waktu itu mungkin ada ini ya, saya dengar mungkin yang perdagangannya yang kuat ya Mas ya. Yang kalau sekarang ya. Sekarang misalnya kita kasih contoh lah, kalau NU banyak sekali pesantren, itu bisa jadi agen-agen rekayasa kebudayaan. Kemudian kalau Muhammadiyah punya banyak sekolah, universitas, kemudian MDMC, kemudian yang terakhir itu ada SUMU, Serikat Usaha Muhammadiyah, itu kan dia bisa jadi agen-agen untuk rekayasa kebudayaan. Nah waktu itu mungkin di Syarikat Islam perdagangan Mas ya, para saudagar itu ya. Saudagar ya. Jadi penguasaan kayak kopra dan segala macam lah, perkebunan, tambang. Ya, nanti tapi saya mau tanyakan nanti ya di sesi berikutnya. Yang sekarang ini tantangan nih, tantangannya seperti apa? Oke, lanjut dulu berarti ya. Kalau di konteks era kontemporer sendiri, di mana kan ada identitas juga semakin, pemerintah identitas lah nyebutnya ya, mungkin semakin menguat. Nah, bagaimana kita dapat meneladani sosok Cokro Aminoto ini dalam merangkul perbedaan dan membangun persatuan bangsa melalui pendekatan kebudayaan? Ya, tadi ya, soal moderasi beragama ya. Ada jejaknya nih di Kalabahi. Mana itu Mas? Di Nusa Tenggara Timur. Kayaknya ya saya pernah Kalabahi. Jadi ada di Pulau Baranusa di sana. Ada sekolah pendidikan Islam Cokro Aminoto di Pulau Baranusa. Itu pulau terpencil ya kayaknya ya. Kecil pulaunya. Kecil. Aku kesana aja berangkat jam 2 pagi.
dari Soekarno-Hatta itu sampai sana jam 5 sore. Jadi sampai di Flores aku harus terbang ke Kalabahin, dari Kalabahin naik speedboat lagi, naik perahu kayu gitu. Sekarang masih eksis sekolahnya, Mas? Sekolahnya masih. Dari 124 siswa, 86-nya itu beragama Islam, 40-annya itu beragama Nasrani. Gitu. Aku tanya, ini sejak kapan? Sejak awal berdirinya sekolah juga seperti itu. Ya kan? Nah, hubungan antara Islam Muslim, bilang kalau di tepi pantai tuh hampir rata tuh kaum syarikat Islam tuh. Kan kita baru ini ya sowan lagi ke sana silaturahmi, waduh ya dikunjungi nih. Sangat jauh sekali ya. Dia bilang kalau di SD itu namanya bayat, Mbak. Bayat. Mengenal bayat untuk mendeklar keanggotaan kita itu di bayat. Karena saya terlibat bayat dari orang tua saya, orang tuanya dari kakeknya terlibat bayat. Jadi prinsip tadi ya, ajaran tadi itu tidak bisa ditanggalkan karena tadi terlibat bayat tadi. Nah, dia menjalankan prinsip itu ya. Akhirnya ya tadi saya bilang orang jatuh cinta juga dengan prinsip yang plural ya, yang tidak tidak eksklusif ya. Ketika berhubungan dengan entitas agama lain. Gitu, Mas. Saya baru tahu ini. Gimana Mas Yogi mungkin menambahkan perbedaan dan membangun persatuan bangsa melalui pendekatan kebudayaan tersebut gitu? Ya kalau dari syarikat Islam mungkin saya kurang mendalami, tapi saya lihat dari tokoh-tokoh yang dari tokoh-tokoh yang ada di sini, orang-orang yang menjadi tokoh Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu kan di circle-nya Pak Cokro semua. Ya, coba sebut aja nama-namanya kan lebih banyak ya mungkin nggak semua ya, tapi banyak di situ yang circle-nya Pak Cokro waktu itu, baik itu yang alirannya komunis, yang sosialis, yang macam-macam lah. Artinya itu kan itu tadi inklusivitas yang beliau ini ya, semua semua masuk gitu. Dan tidak ada perbedaan di situ, meskipun mungkin ya dalam hati beliau ada anak emasnya. Anak emasnya siapa? Pak Karno. Karena sejak Pak Karno lewat kan, menemukan Pak Karno lewat aja udah terasa reng gitu mungkin ada sering-sering gitu lah. Ini nih gitu. Pak Karno masih kecil lewat gitu aja udah keras. Oke. Kembali lagi, Host Cokro Aminoto juga dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan 3 hal: perdagangan, agama, juga mungkin bisa disebut sebagai pemerintahan yang nasionalis gitu ya, pemerintahnya nasionalis. Nah, ini bagaimana menginterpretasikan ketiga aspek tersebut dalam konteks pembangunan Indonesia saat ini? Ya, sejalan waktu yang saya bilang tadi, dalam gerakan perlawanannya mengambil jalan di kiri banget, di margin kiri, kemudian juga ada di margin kanan, tiba-tiba di margin tengah. Nah, ini kalau baca tulisan Rambe itu, kegelisahan Hatta kan, saat dia di Belanda itu, ini udah ada nih organisasi yang yang melawan Maun dengan komunismenya dihantam habis-habisan. Syarikat Islam juga begitu, harus ada. Akhirnya ditemukanlah ada di kelompok studi Bandung ya, kelompok studi Bandung, di situ ada Soekarno. Nah, di mana Pak Karno sedang sekolah waktu itu dan akhirnya Soekarno kan dia mendirikan lewat istihad jalan politiknya, dia mendirikan partai politik namanya Partai Nasional Indonesia. Datanglah kepada Cokro, aku mendirikan partai, boleh nggak salah satu lambangnya dipakai? Salah satu lambang dari syarikat Islam? Iya. Yaitu banteng. Jadi Fanny itu lambangnya banteng, dia minta izin. Saya sekarang bermetamorfosis di lambangnya salah satu partai politik. Tetap banteng ya, moncongnya yang putih. Gitu.
gitu. Itu banteng itu ini Mas, logonya, lambangnya Syarikat Islam. Iya, awal lambangnya Syarikat Islam itu Oh iya. Kemudian kan dia bertransformasi ya dari sisi lambang itu dengan adanya pengaruh gerakan Wahabiyah dari sisi pewarnaan hijau. Terus lambangnya menjadi tauhid. Nah, awalnya itu ada banteng, ada senjata trisula, senjata kerajaan gitu ya, kayak keris, tombak, ada matahari. Nah, seperti itu. Di tengahnya itu banteng tuh, banteng. Oh, malah yang di tengah banteng ya? Iya. Mungkin ada maksud atau mau menyampaikan pesan apa sih dengan logo itu gitu? Logo biasanya dia sebagai simbol perlawanan ya. Kuat, gagah, berani dan segala macam. Karena banteng suka menyerang gitu ya. Iya. Nah, ini yang dipakai dipinjam. Soekarno minta izin kepada banyak orang nggak tahu mungkin ya pada Cokro. Iya. Tahu lambangnya gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai muridnya, dia juga minta izin. Karena luar biasa ya. Saat Cokro, bayang nggak Saat Cokro di penjara ya, dan dia hampir 2 tahun meninggalkan keluarga. Siapa yang menafkahi keluarga Cokro? Soekarno. Soekarno itu cuti kuliah ya. Cuti kuliah. Iya. Dan itu wah, kamu ADO loh. Wah, dengan segala argumentasi nggak bisa. Aku harus ngidupin keluarga Cokro. Dia kembali ke keluarga Cokro, bekerja di Surabaya. Bekerja untuk menghidupi keluarga Cokro, menggantikan keluarga Cokro karena Cokronya di penjara. Luar biasa kan? Ya, waktu itu sudah sama sudah jadi menantu berarti. Sudah jadi menantu. Jadi Pak Cokro waktu kuliah, Pak Cokro. Karena waktu kuliah itu kan itu kan sudah jadi menantunya Pak Cokro ya Pak Cokro. Terus Pak Cokro di penjara. Terus ini biar anak-anak muda ini Mas. Paham nih. Kasih summary lah. Kemudian waktu Pak Cokro di penjara tadi, yang karena itu tadi Bung Karno itu cuti kuliah, dia ke Surabaya bekerja untuk menghidupi keluarganya, istrinya Pak Cokro, adik-adiknya. Ya, istrinya Pak Cokro udah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Sudah meninggal. Lalu menginterpretasikan 3 aspek tersebut gimana nih Mas Yogi untuk pembangunan Indonesia? Apakah ada mungkin salah satu aspek dominannya gitu dari ketiga aspek tersebut? Ya, saya pikir kalau aspek dominan apa tadi? Perdagangan, agama, juga pemerintahan nasionalis. Iya, kadang-kadang kita itu kan ini ya terjebak kalau kebaikan itu hanya bisa dicapai dengan sisi dalam tanda kutip agama yang sempit. Nah, padahal agama itu kan bisa dimanapun. Betul. Setiap kehidupan kita itu tidak lepas dari agama. Tapi kita kan hanya mengartikan, agama itu yang ritual. Makanya kadang-kadang kan kebanyakan agama yang perdagangannya dipikirnya di luar agama. Padahal itu kan dipayungi juga oleh nilai-nilai agama semuanya, termasuk juga pemerintahan. Itu kan ada nilai-nilai agama yang diimplementasikan di situ. Jadi menurut saya ketiganya harus berimbang. Hanya saja sekarang agama itu seolah-olah terpisah dari perdagangan dan pemerintahan, seolah-olah berdiri sendiri. Sehingga apa? Sehingga ya kita tahu sendiri lah ya. Ibaratnya dibilang dominan juga enggak, tetapi harusnya satu kesatuan ya. Jadi tidak ada yang bisa dominan sebenarnya. Tapi ternyata agama malah saat ini justru kayak seakan berdiri sendiri gitu. Di samping soal pemerintahan nasionalisme, perdagangan juga gitu ya, tentang sosok Cokro Aminoto ini juga dikenal mahir dalam seni Jawa. Nah, termasuk karawitan dan tarian. Ini bagaimana seni dan budaya dapat menjadi alat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu gitu, pesan-pesan mungkin untuk pemerintahan dan sosial gitu di era kontemporer. Kami ingin satu